Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Nurlaili dari kelas 10 Akuntansi 3. Di sini saya akan menjelaskan apa itu jurnal umum dan bagaimana cara mengerjakannya. Nah, sebelum kita ke jurnal umum, kalian harus tahu apa aja sih siklus-siklus akuntansi. Nah, siklus-siklus akuntansi yang pertama ada bukti transaksi, yang kedua ada jurnal umum, yang ketiga ada buku besar, yang keempat neraca saldo, yang kelima jurnal penyesuaian, yang keenam neraca saldo disesuaikan, yang ketujuh kertas kerja dan jurnal penutup, 8 laporan keuangan. Nah, laporan keuangan sendiri ada 4, yaitu laporan laba rugi, yang kedua ada neraca, yang ketiga perubahan modal, dan yang keempat arus kas. Oke, untuk membuat jurnal umum, Anda harus paham mengenai saldo normal masing-masing akun. Nah, dalam akuntansi ada 5 akun yang perlu Anda tahu posisi saldo normalnya. Yang pertama ada harta, kedua utang, 3 modal, 4 pendapatan, dan 5 beban. Nah, sekarang apa itu jurnal umum? Jurnal umum adalah sebuah jurnal yang dipergunakan untuk tempat melakukan pencatatan bagi segala jenis bukti transaksi keuangan yang muncul akibat terjadinya berbagai transaksi keuangan perusahaan dalam suatu. Sekarang kita lanjut ke contoh pengerjaannya. Oke, di sini ada contoh soal. Pada Januari 2019, Aldi mendirikan perusahaan dengan nama CV Mekarjaya. Nah, pembuatan jurnal umumnya, di paling atas ada tulisan nama perusahaan. Selanjutnya ada jurnal umum, selanjutnya periodik, dan sini dalam satuan rupiah atau dalam ribuan rupiah jika ingin menyingkat nominal. Dan di pojok kanan ada halaman. Tabel jurnal umum ada 5, tanggal, keterangan, ref, debit, dan kredit. Oke, kita langsung ke soal. Per tanggal 2 Januari, Aldi menginvestasikan uang sebesar 5 juta dan sebuah kendaraan seharga 15 juta untuk mendirikan perusahaan. Nah, berarti tanggal 2 Januari, kas sebesar 5 juta, kendaraan sebesar 15 juta, dan modal awal berada di kredit sebesar 20 juta. Keterangannya setoran modal awal. Soal selanjutnya, 3 Januari, dibeli perlengkapan tunai seharga 150.000. Berarti harta bertambah di debit berupa perlengkapan dan harta berkurang berupa kas di kredit besar 150.000. Keterangannya pembelian perlengkapan secara tunai. Nah, selanjutnya 4 Januari dibeli peralatan seharga 4 juta, dibayar tunai sebanyak 500.000. Berarti kita membayar baru 500.000 dan berhutang sebanyak 3.500.000. Berarti harta bertambah di debit berupa peralatan sebanyak 4 juta dan kas berkurang di kredit seharga 500.000 dan utang usaha bertambah di kredit 3.500.000. Keterangannya pembelian peralatan tunai dan kredit. Soal selanjutnya, 5 Januari dibayar di muka sewa tempat sebesar 600.000 untuk masa 1 tahun. Berarti dia masuknya DBM. Sewa DBM masuk ke beban. Beban bertambah di debit. Dan kas berkurang di kredit.
Jadi, sewa DBM di debit dan kas berada di kredit sebesar 600.000. Keterangannya sewa DBM. Selanjutnya ada tanggal 8 Januari dibayar rekening listrik, air, dan telepon untuk bulan Januari sebesar 125.000. Berarti beban yang bertambah lagi, beban ALT sebesar 125 dan kas berkurang di kredit sebesar 125. Keterangannya pembayaran beban ALT. Selanjutnya, 10 Januari diterima pendapatan bengkel sebesar 1.500.000. Berarti kasnya masuk dan pendapatannya bertambah di kredit. Jadi kas berada di debit dan pendapatan di kredit karena dia pendapatannya bertambah. Oke, keterangannya berarti pendapatan usaha. Lalu selanjutnya 14 Januari dibayar beban pemasangan iklan pada harian Republika sebesar 150.000 untuk 6 kali penerbitan mingguan. 14 Januari iklan DBM berada di debit dan kas berada di kredit sebesar 150.000. Keterangannya beban iklan, pembayaran beban iklan. Selanjutnya, tanggal 16 Januari dibayar premi asuransi sebesar 120.000. Beban bertambah, beban asuransi sebesar 120.000 dan kas berkurang di kredit sebesar 120.000. Keterangan pembayaran beban asuransi. Selanjutnya ada 20 Januari difakturkan tagihan pada Tuan Jaki biaya perbaikan mobil yang telah diselesaikan sebesar 2.500.000. Nah, berarti dia masuk ke piutang 2.500.000. Kenapa piutang masuk ke debit? Karena dia termasuk harta. Dan pendapatan berada di kredit karena dia bertambah. Keterangannya pendapatan usaha. Selanjutnya 21 Januari diterima pinjaman dari Bank BNI sebesar 5 juta. Dia mendapat harta dan utangnya bertambah. Berarti kas bertambah 5 juta dan utang bank bertambah 5 juta. Keterangannya pembayaran utang bank. Selanjutnya, Tuan Aldi mengambil uang untuk keperluan pribadinya sebesar 500.000. Atau PRIVE. PRIVE itu berada di debit dan kas berkurang berada di kredit. Keterangannya PRIVE atau pengambilan pribadi. Selanjutnya, 27 Januari dibayar beban lain-lain sebesar 50.000. Beban lain-lain berada di debit sebesar 50.000 dan kas berada di kredit sebesar 50.000. Keterangannya dibayar beban lain-lain. Selanjutnya 29 Januari dibayar gaji karyawan bulan Januari sebesar 600.000. Berarti sama, bebannya bertambah berupa beban gaji karyawan dan harta yang berkurang berupa kas di kredit sebesar 600.000. Keterangannya dibayar beban gaji karyawan. Selanjutnya, 30 Januari dibayar angsuran utang atas pembelian peralatan sebesar 500.000. Nah, utangnya berkurang 500.000 di debit dan kas berkurang di kredit. Pembayaran utang. Keterangannya. Sekarang kita hasil akhir. Oke, selanjutnya kita hasil akhirkan debit dengan debit dan kredit dengan kredit. Kita jumlahkan semua hasil dari debitnya.
35.795.000 dan kreditnya berapa? Nah, ini debit dan kredit jika sama berarti dia balance, berarti jurnal umumnya benar. Tapi jika dia tidak balance, berarti ada yang salah. Terima kasih apabila banyak kesalahan kata, mohon dimaafkan. Semoga bermanfaat. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.